ikhtiar, dakar, ta'yin, ilmu, semuanya dapat. Tinggal satu, apa? Hah? Calon. Calon gampang. Setelah ada calon apa? Insya Allah dapat calonnya. Amin. Kalau pingin dapat calon itu gampang. Datang ke Kang Didi Abahnya Waji. Dah aman. Sampai Mbah Minan itu kalau masalah perjodohan, ada satu perempuan di sini ya, lulusan Mbah Minan, tidak tahu sekarang sudah dapat apa belum ya, termasuk yang bagus di Mbah Minan, nomor 1. Sampai Mbah Minan takut dia salah dapat jodoh gitu, akhirnya dititip-titip ke Abahnya Waji Kang Didi. Dititip-titip untuk dicarikan jodoh, bukan dititip untuk dinikahi. Yes. Jangan dilaporkan ke ibu sih. Itu yang zauj, syaratnya zauj ya. Sekarang zaujah. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaujatu, syurutuz zaujah, syaratnya menjadi seorang istri. Ada syaratnya Habib? Ada. Yang pertama, kaunuhu unsa yaginan, hendaknya orang tersebut memang wanita secara yakin. Ini yang harus diperiksa benar-benar ya. Terutama hidup di zaman sekarang. Asal usulnya makanya harus tahu, nikah itu nggak asal lihat perempuan cantik wis bismillah. Sekarang banyak yang cantik ternyata laki. Kejadian banyak ya. Bahkan sampai minta maaf, sampai dia dinamakan transgender. Ya, apa? Ganti. Alat kelaminnya itu diganti, dioperasi, dan itu bisa. Kalau zaman dulu mungkin dandanannya seperti kalau sekarang perempuan. Kalau sekarang dia jadi perempuan. Saya masih ingat dulu itu namanya, kalau di Jawa itu dibilang kan banci ya, tapi namanya bencong gitu. Wah, ini ada bencong gitu. Itu secara, minta maaf, secara alat kelamin dia laki-laki, Allahumma dandanan seperti perempuan. Kalau sekarang enggak, sudah. Kalau sekarang enggak, dia ya wis seperti perempuan, dengan operasinya, dengan segala macamnya. Di Thailand hati-hati, kelihatan orang cantik belum tentu laki, belum tentu perempuan. Nah, sekarang musim di Indonesia ya, padahal orang yang seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahul mutasyabihina birrijal ya, mutasyabbihat birrijal wa mutasyabihina bin nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat setiap orang yang menyerupai ya, menyerupai laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jangankan sampai diganti alat kelamin dan lain sebagainya. Pakaian aja loh, kalian laki-laki ya, pakai pakaiannya perempuan, pakai kerudung, pakai ini, atau gayanya perempuan dipakai misalnya, itu dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada cara ngomongnya, gemulai apa segala macam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu bukan hal yang remeh. Kalau dibilang hak-hak seseorang, ya Allah Ta'ala juga punya hak yang menciptakan kamu gitu. Ini hak pribadi saya mau ganti laki, saya mau jadi perempuan, it's okay gitu. Orang punya saya siapa ngomong itu punya kamu.
semua yang kau miliki ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Setiap dari kalian ini adalah ra'in, ya, yang memiliki tanggung jawab. Kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Pembina, setiap kalian adalah pembina, pembimbing, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban akan setiap yang kalian bimbing, terutama dirimu. Inna lillah, sesungguhnya kita ini semuanya punya Allah. Lamul milik, inna, semua yang ada dalam diri kita, semuanya, sesungguhnya kita semuanya miliknya Allah. Makanya harus dijaga benar-benar, ya, hati kita, jaga benar-benar diri kita, jaga benar-benar apa yang menjadi titipan Allah untuk kita. Jaga benar-benar apa yang dimiliki oleh Allah untuk kita. Jangan sampai tidak dijaga. Jangan sampai tidak dijaga. Ini sudah dijadiin sebagai laki, ya laki sudah. Jangan jadi perempuan. Jadi perempuan, ya sudah perempuan. Jangan jadilah ngapain? Udah perempuan mau jadi laki, udah laki mau jadi perempuan, ngapain? Ada apa? Seakan kita tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa kita apakah ridho dengan orang yang seperti itu? Enggak ridho. Jangan ridho. Ada artis beb terkenal sekarang, aslinya laki, jadi perempuan, lucu beb, tambah cantik, ridho ente? Ente ridho bil maksiyah? Nah, jangan sampai. Wa ta'yin, ta'yin itu udah tertentu ya, udah dia nih, gitu loh. Bukan misalnya seorang wali mengatakan aku nikahkan kamu dengan salah satu putriku, ya nggak sah. Harus ditakyin, harus tertentu siapa putri yang dinikahkan. Ya. Wala takuna muharrimatan bihajjin aw umrah, hendaknya bukan dalam posisi dalam melaksanakan ihram dengan haji ataupun umrah. Pengen nikah di Mekah beb, ya udah selesaiin dulu, hajinya selesaiin, umrohnya selesaiin. Orang yang tinggal di Mekah itu tidak harus semuanya dalam keadaan pakai pakaian ihram. Ya. Wa kaunu khaliyatan minan nikah. Nah, ini yang harus diperiksa, yang seperti kemarin itu. Wa kaunu khaliyah minan nikah. Hendaknya wanita tersebut kosong dari hubungan pernikahan. Kalau masih ada hubungan pernikahan, maka nggak sah. Ya. Atau iddah ghairil khatib, atau iddah tapi bukan dari yang melamarnya. Tapi kalau iddahnya dari yang melamarnya, it's okay gitu. Maksudnya beb, maksudnya gini, fulan cerai istrinya, habis itu dia pengen rujuk lagi, tapi sebelum rujuk dia sok nawari gitu loh, mau nggak sih kamu jadi istriku lagi, aku nyesel kemarin gini. Nah itu tidak apa-apa, karena iddahnya sendiri. Tapi sebetulnya nggak pakai dia kayak gitu, dia ngomong saya rujuk istriku, ya selesai. Ya. Makanya perempuan ini harus milih benar-benar laki-laki. Naudzubillahi min dalik. Kalau ada laki-laki yang jahat, digantung-gantung, nafkah nggak dikasih, ini nggak dikasih, kemudian minta cerai istrinya nggak mau, enggak. Atau nafkah dhahir dikasih tapi minta cerai nggak mau. Ya, banyak wanita yang diterlantarkan seperti itu. Maka kalian jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Ya. Jadilah orang laki-laki yang soleh, yang memuliakan perempuan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang baik kepada istrinya. Ya. Makanya hati-hati
Kalau nanti antum sudah gede milih mantu, hati-hati. Iya, jangan asal dikasih-kasihkan kepada laki-laki. Pilih yang benar, istikharah, musyawarah. Ya. Karena naudzubillahi min dzalik. Ya. Banyak orang yang diterlantarkan, wanita-wanita sudah soleha diterlantarkan sama laki-laki, naudzubillahi min, dengan macam-macam dalil. Nih, dengan macam-macam apa yang dia ingini sudah mafirasuh, apa yang di kepalanya, yang di nafsunya. Saya laki-laki bisa nikah dengan yang lain. Nah, terus perempuan ini kan tidak mungkin bisa nikah kecuali hilang ikatan dengan yang pertama. Tapi kamu mendoliminya, hati-hati. Ya Allah, kamu mendolimi wanita, nanti Allah yang marah kepadamu. Hati-hati. Makanya kaunu akhaliyah minan nikah ini penting, seperti yang kemarin dikasih tahu ya. Awal kitab ini dilihat, oh orangnya apa, janda apa perawan. Kalau perawan udah jelas gak ada pernikahan sebelumnya. Tapi kalau janda dilihat, apakah sebab jandanya itu meninggalnya suaminya, dilihat iddahnya sudah selesai belum, 4 bulan 10 hari, atau dengan melahirkan. Kalau jandanya bukan karena meninggal, dilihat talaknya kemarin sah apa enggak. Jangan sampai asal, oh saya sudah ditalak suami saya, dipercaya perempuan, nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yang apa namanya, setelah diperiksa, oh iya memang benar tertalak dengan lafadz itu, dicek juga kapan iddahnya selesainya, apakah dia orang yang lagi haid apa orang yang sudah menopause 3 bulan. Yang lagi haid bukan 3 bulan tapi 3 kali suci, sudah 3 kali suci belum, dan lain sebagainya. Itu harus diperiksa, karena jangan sampai kita menikah dengan seseorang yang masih punya ikatan. Makanya hati-hati dalam menikah itu, hati-hati. Bener nggak sih dia emang udah cerai gitu, dan lain sebagainya. Wala takuna mula'anah, hendaknya tidak li'an. Hendaknya tidak li'an. Tahu li'an? Li'an itu talak tapi secara frontal kalau bahasanya itu. Seorang laki-laki dan seorang perempuan melaknat satu sama lain. Misalnya seorang laki-laki mendapati istrinya selingkuh, dia nggak cukup 4 saksi untuk melaporkan istrinya. Hakim, istri saya selingkuh. Bu, kamu kena wajib haddul ghadhaf sekarang. Karena menuduh seorang zina itu harus dicambuk, kecuali dia punya bukti. Ente ngomong sama suami ente, kamu ini suka zina ya? Kamu kemarin zina sama fulanah ya? Loh, itu langsung yang ngomong ini berhak dicambuk 80 kali cambukan. Kecuali dia itsbat dengan bayyinah. Bayyinahnya apa? 4 laki-laki, 4 saksi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa perempuan ini berzina. Dan itu pun berzina kelihatan, seperti masuknya Kamir Wadin fi Muqlah, katanya di Saibul Zufat. Kelihatan bahwa bersenggama, betul-betul bersenggama. Bukan cuman kelihatan berdua aja, nggak bisa, nggak sah. Makanya syariat ini betul-betul masalah aibnya orang ya, masalah jaga syariat ini. Nggak asal-asal apa, kamu ngomong kamu habis zina ya, gimana lu? Hakim fulan zina, kecuali dia ikrar, naam aku zina semalam. Oh ya wis, selesai, urusannya selesai. Tapi ketika dia nolak, aku nggak zina, hakim mengembalikan ke
ke orang yang nuduh tadi itu, ke orang yang ngomong tadi itu. Ya. Ayo, kamu sudah zina kan? Kamu nuduh dia zina, iya. Kasih 4 saksi. Kasih 4 saksi. Gak punya 4 saksi, cambuk 80. Nah, kalau suami melihat memergoki istrinya berzina, bagaimana Habib? Harus 4 saksi, harus 4 saksi. Kalau enggak, wajib dicambuk 80. Untuk menyelamatkan dari 80 cambukan ini, dia melaknat istrinya. Asyhadu billah. Ya, asyhadu billahi, ya, aku bersaksi kepada Allah bahwa dia telah berzina. Ya. Kemudian yang kelima ada lafadznya li'an itu, sebentar ya. Saya buka lafadznya li'an itu. Lafadznya li'an. Kitabul Fiqh Matan Abu Suja. Kitabul Nikah. Ya, Kitabul Nikah. Mana ini? Kitabul Jinayat, Kitabul Mulid, Khulu, Talak. Enggak disebutin tadi mana? Babul li'an di Abu Suja di Fathul Qorib. Aini wa idza ramar rajulu zawjatahu bizina. Ya. Dia berkata, asyhadu billahi innani lahu minas shadiqin fi ma ramaitu bihi zawjati fulanah minaz zina wa inna hadzal walad minaz zina wa laysa minni. Terus kemudian yang ngomong, wa alayya la'natullah in kuntu minal kadzibin. Ya. Ketika seorang laki-laki melihat istrinya berzina, dia lapor kepada hakim, ya, bahwa aku bersaksi sesungguhnya aku betul-betul jujur dengan apa yang aku tuduhkan kepada istriku dan anak itu bukan anakku. 4 kali. Terakhir, wa alayya la'natullah in kuntu minal kadzibin. Baru selesai, selamat daripada apa? Hadul li'an. Nah, orang kalau sudah li'an mau balikan lagi udah nggak bisa. Walaupun hakim menentukan ya sudah talak 1, ya, tetap tidak bisa karena penceraiannya sebab mula'anah, saling melaknat satu sama lain. Hatta fil jannah nggak ingin kumpul lagi. Diriwayatkan sampai apa? Orang kalau sudah mula'anah, dia sampai di surga gak bakal bisa balikan lagi. Sudah mu'abbadah. Nah, yang perempuan mengatakan aku nggak pernah zina ya hakim, ya sudah, dia ngelaknat juga suaminya. Dia langsung asyhadu billahi inna fulana minal kadzibin. Aku bersaksi bahwa fulan suamiku itu pendusta terhadap yang telah dituduhkan kepadaku 4 kali. Kemudian yang terakhir, wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin. Allah Ta'ala bakal marah kepadaku ketika apabila dia jujur. Selesai. Stop. Wes. Bubar. Ya, bubar. Terus gimana, Beb? Nggak ada yang wajib ghadab, tapi semuanya cerai, dan ini cerainya selamanya.
hatta nanti jatuh cinta lagi, CLBK lagi nggak bisa. Aku minta maaf kemarin aku betul-betul khilaf dan lain sebagainya, tidak bisa. Karena kamu sudah saling melaknat kemarin. Paham tuh? Wala khamisatan in kana al-zawju hurran. Ya, waduh. Bukan hendaknya apa? Hendaknya yang menikah tadi ini, perempuan tadi ini bukan yang kelima apabila suaminya adalah hur, dan bukan yang ketiga ketika suaminya budak. Siapa mau nikah sama siapa ini? Mau nikah sama fulana. Sebentar. Ternyata si fulan tadi ini sudah punya istri yang kelima enggak? Tapi kalau ente lihat di YouTube ada itu. Ada yang menikah sampai 10 kali, 10 orang. 9 ya. Gimana dalam Islam? Haram, enggak sah yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 enggak sah. Berarti zina. Walaupun pakai angka tu kau zawaj tu ka, hatta angka tu kau zawaj tu kanya pakai wali min oleh yang angkat kan. Enggak sah. Walaupun wali. Kecuali sudah 4 dikurangi 1. Ya mungkin meninggal seperti siapa? Seperti Habib Abdullah ya. Cire. Tahu? Habib Abdullah Cire itu kan istrinya sampai kalau nggak salah 15. Tapi nggak pernah mencerai beliau. 4, satunya meninggal ya. Dia tambah lagi. Mahakala. Banyak ulama yang istrinya 4 itu banyak. Dan itu bukan suatu aib ya. Di Madura itu nggak bisa jadi ulama kalau nggak 4 istrinya. Kalau masih 1 berarti ustadz biasa bukan kiai. Ya, kiai itu 4. Masya, di Banten, semua di Kuningan tok. Yang kiainya nikah sama 1 orang ini di Kuningan tok. Nggak tahu kenapa ini. Pertanyaan besar buat saya ini. Nggak ada yang ditiru akhirnya nanti. Falau idda'atil mar'atu anna khaliya min nikahin aw iddatin gubila gauluha wa jazal wali khas kana aw aman i'timadu gauluha. Apabila seorang wanita tiba-tiba mengaku bahwa aku tidak pernah nikah, aku tidak ada ikatan pernikahan sama sekali, tolong nikahkan aku dengan fulan. Oh, fadhal, diterima ucapannya. Kecuali kalau ngomong apa, aku dulu istrinya fulan tapi dia sudah menceraikanku, atau aku dulu istrinya fulan tapi dia meninggal, maka waliul am, hakim, nggak boleh langsung menikahkan kecuali dengan bayyinah, dengan bukti, yaitu tadi, dengan bukti bahwa dia emang sudah kosong dari pernikahan. Tapi kalau wali khas ini apa? Walinya dia, bapaknya dia, ya boleh. Karena dia tahu keadaan putrinya. Ta'adduduz zaujat, Allahu Akbar. Ya Allah. Ta'adduduz zaujat. Ya. Apa ta'adduduz zaujat? Nah ini baru diomongin ya. Istri yang berjumlah. Mudah-mudahan kabul semuanya. Loh, tidak ada yang amin. 1 aja susah, apalagi 4 ya. Jangan ngomong 1 susah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan buat ente orang semua. Tidak ada yang tahu kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau udah ngasih kepada hambanya, waduh. Yang berlaku takdirnya siapa? Takdirnya Allah apa takdirnya ente? Kalau ditulis di Lauhul Mahfuz istri ente 4,
Ada yang bisa nolak itu? Istri itu bisa nolak? Nggak ada. Makanya sebetulnya tidak usah repot-repot, tidak usah perang, tidak usah apa. Sudah, itu sudah tulisannya. Tapi yang tahu tulisannya siapa? Allah. Ente? Tidak tahu. Tak doakan tulisan buat ente 4. Loh, untuk amin ini cara repot sih. Doa baik kok tidak mau. Ya juzul khul yajma' baina arba' zawjat wal 'abdi ay yajma' baina ithntain. Diperbolehkan bagi seorang yang hur, bagi seorang yang merdeka itu memiliki istri lebih dari 1, yaitu 4. Atau seorang budak aja boleh loh. Budak yang nggak punya apa-apa itu boleh nikah 2. Subhan. Berarti kalau kita nikah 1 lebih parah dari Bu. Fa in kana nikahuhunna murattaban batala fil falau tazawwaja al-huru 5 aw akthar, apabila seorang hur yang merdeka menikah 5 atau lebih, dilihat fa in kana nikahuhunna murattaban batala fil khamisa ma fawqaha, apabila nikahnya itu berurutan, habis 1, 2, 3, 4 ya, baru yang kelima batal. Tapi kalau langsung semuanya batal, semuanya di waktu yang sama, 5 wali langsung ngomong angkah tuka wa zawaj tuka maktubataka fulanah binti fulan. Si raja ngomong qabil tu nikahahunna bil mahlil madhkur li nafsi bil mahlil madhkur. Gimana? 5-5-nya batal. Kenapa? Karena di satu waktu. Tapi kalau semenit fulan akad 1, qabil tu nikah atau suja, qabil tu nikah atau suja, qabil tu nikah atau suja. Yang kelima tok yang batal. 1, 2, 3, 4 it's okay. Surutu sighatun nikah. Syarat sighahnya nikah. Allah yatakhalala bainal ijabi wal qabul kalamun ajnabi. Ya, tidak disela-selai antara ijab sama qabul kalamun ajnabi. Angkah tuka wa zawajtuka mahtubataka fulana binti fulan bil al-adin li fi tazwijiha wa inkahha minka bil mahar kada rubiya halan. Siapa namanya? Si yang akad ngomong, gimana kamu siap enggak? Siap, ayo coba jawab. Qabil tuh nikah tazwija, gimana? Tak sah. Kenapa tidak boleh disela-selai dengan kalam ajnabi? Kalam ajnabi ini apa, Beb? Yang tidak sama sekali termasuk sunnah nikah dan lain sebagainya. Kalau termasuk yang sunnah seperti apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah angkahtuka wa zawajtuka mahtubataka fulanah binti fulan kada halan. Inti ngomong bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikah itu sudah masuk boleh. Ada kalamun ajnabi. Tapi bisa dipastikan nggak ada ya orang mesti habisnya itu jangankan ngomong yang lain, kadang-kadang terlalu berlebihan, telat sedikit aja ngomong, sedetik 2 detik ya, nggak usah harus diulang, ini nggak mutasil ya, bermaklum qabil tu nikah itu saja, harus kayak gitu orang-orang. Kalau anak pernah ngikuti pernikahan, anak nggak nikahkan, tapi anak lihat sama anak telat sedikit ini bukan karena apa namanya ngelamun atau apa gitu loh, enggak. Habis itu orang itu langsung ngomong qabil tu nikah, jadi bil mahlil madhkur. Qabil tu mungkin dia masih nelan ludah saking senengnya, paham enggak? Qabil tu nikah atau zwijah bin ulang lagi enggak sah.
Kok sapa ndak sah iki jadi. Ya. Tidak ada kalam ajnabi. Sukutun tawil yang enggak boleh. Ya, wa alla yatakhallala bainahuma sukutun tawil. Sukutun tawil ini apa sih, Beb? Sukutun tawil ini ya sukut satu sebentar tapi niat mutus gak jadi gitu. Bim madkur gak jadi gitu. Bim. Nah, yang seperti ini mutus. Ya. Atau dimnya lama. Ilmu madkur didengerin sama si orang ini, sama si yang zauj ini. Bayangin bil mahil madkur dia dengerin, oh alhamdulillah diem dia qabil tuh nikah enggak sah ya, ini baru enggak sah. Tapi kalau masih dalam satu waktu yang ya Allah gitu loh, cuman hanya sekedar kayak mau ngomong kadang nggak bisa nelen ludah ya, it's okay gitu. Malah kalau ditalkin ya, habis ditalkin habis ini qabil tuh nih, habis bil mahril madkur baru qabil tuh nikah, ada fasal yang itu mungkin di situ ada diem yang agak tapi nyambung gitu loh masih, dan itu dilakukan apa? Wa ayatawafaqa fil makna. Ya tawafaqa fil makna ini apa? Sama maknanya. Ya kayak tadi yang kemarin saya kasih, yang tadi subuh saya bilang, saya pernah apa qabulun nikah. Iya. Harusnya tawafaqa fil ankahtuka wa zawwajtuka. Qabiltu nikahaha. Iya. Tapi kalau ankahtu fulan bin fulan. Ya, makhtubatahu fulana binti fulan. Bil mahril madku bil mahr milion rupiah halan. Kemudian dia ngomong qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril madkur, sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Orang ini nikahkan kecuali kalau ini ngomong qabiltu untuk fulan. Qabiltu nikahaha li fulan. Ya. Qabiltu nikahaha li fulan. Aku terima nikahnya untuk fulan bil mahril madkur, baru sah. Kenapa? Maknanya sah sama. Jadi makna dari ucapan yang mengijab sama makna dari ucapan yang qabul sama. Wa ada muta'liq. Ada muta'liq. Apa ada muta'liq? Enggak dikasih ikatan apa-apa. Ankahtuka wa zawwajtuka idza turidu antu'tiyani milion alaf rupiah binti fulana binti fulan. Ini ditaklik gak sah. Sudah ankahtuka wa zawwajtuka binti fulana binti fulan ma'lumatku bil mahal kaza rupiah. Wa ada mutakkid, kasih waktu. Ankahtuka wa zawwajtuka sanatan wahida, 1 tahun saja, setelah itu cerai. Tidak bisa. Itu namanya nikah apa? Yang pakai waktu itu mut'ah. Nikah mut'ah gimana hukumnya, Habib? Haram, dilarang, tidak diperbolehkan. Katanya dulu boleh, Beb, dulu zaman, dan sudah diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti khamr. Khamr sempat boleh. Ya. Akhirnya bahkan khamr boleh, terus enggak boleh, terus boleh lagi, terus mentok. Selesai, enggak boleh. Ada. Makanya ada namanya hukum nasakh mansuh. Kalau enggak ada nasakh mansuh, khamr sampai sekarang ini halal. Tapi berhubung ada nasakh mansuh, khamr haram. Begitu juga mut'ah itu apa? Nikah pakai waktu. Saya nikahkan Anda dengan wanita yang Anda pinang selama setahun. Hal. Ada satu cerita di mana ada satu orang suka nikah mut'ah. Sampai satu saat, karena itu sudah menjadi kebiasaan dia, sampai satu saat berapa tahun kemudian dia nikah sama siapa? Putrinya sendiri. Kejadian nyata. Waktu mau nikah kok dilihat kok mirip-mirip. Kamu siapa, Nak?
Aku fulana. Kamu anaknya siapa? Umiku ngomong sudah tidak ada orangnya. Sudah karena nikah dulu sebentar tok. Siapa nama abahmu nak? Kata umiku fulan. Nangis itu orang. Ya Allah, masa iya aku nikah sama putriku sendiri sekarang. Nah, sebab mut'ah. Taubat akhirnya sama Allah SWT. Pindah dari mazhab yang ngomong mut'ah itu. Benar. Siapa yang mau anaknya putrinya dinikah sebentar? Ente mau? Punya anak perempuan dinikah cuma setahun terus dibuang? Hah? Wa ayyatalafadha bihaitsu yusmi'u man bigurbihi. Hendaknya yang mengijab sama yang mengkabul tadi ini ya talafadh, mengucapkan, bukan nggak kedengeran, cuma pakai gini tok, nggak bisa, nggak sah. Atau kadang ada orang yang sangat terharu, nggak bisa ngomong apa-apa, saking senengnya ya, kok nggak bisa, harus ngomong qabil tuh nikah, harus dengar, yang di sampingnya dengar, saksinya harus dengar. Wa bagaul ahliya ila wujudi syikil akhar, dan dia masih tetap ya, masih ahliya Pak, masih menjadi orang yang wali ya, tetap jiwa wali sampai ijab, sampai selesai apa qabul ya. Wa bagaul ahliya, dan tetapnya apa? Ahliya itu apa? Hak menjadi wali atau hak menjadi apa? Menjadi naib anil wali. Ila wujudi syikil akhar, sampai adanya ini pihak sebelah mengatakan qabil tu. Misalnya, bismillah, ada seorang yang dijadikan wakil, misalnya saya wakilkan kepada fulan untuk, saya wakilkan Ustaz Jelani untuk menikahkan fulana. Ustaz Jelani langsung ngomong bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah angkah tuka wa zawaj tuka. Kemudian saya ngomong, ya Ustaz Jelani, saya ambil ke perwakilan, saya hapus perwakilan itu darimu. Atau misalnya dia langsung dijatuhi hukuman sama hakim, pecat dari jabatan dia sebagai KUA. Ini belum ngomong qabil tu nikah, ini sudah kenapa? Pecat. Gimana Habib? Sah nggak nikahnya? Gak sah. Kecuali kalau gini, sudah selesai semua, sampai ini qabil tu nikah atau sudah mahal mazkur, baru sudah, itu adalah pernikahan terakhirmu, selesai, pecat. Sah nggak? Tetap sah, karena sudah sempurna akad nikah, ijab qabulnya sempurna. Tapi kalau dalam ijab atau di tengah-tengah dia belum qabil tu nikah, belum qabil tu, masih qaf, atau masih ngomong qabil tu, belum nikah bil mahril mazkur ya, kemudian sudah dipecat, maka tidak sah. Wa antakuna bil lafzi tazwij awil inkah la ghairu ma minal alfaz ya. Dan hendaknya apa? Siapa namanya? Coba dilihat, ada tamu saya di atas. Bentar lagi habis. Sudah di mana Ibi? Ini baru masuk. Oh, sudah.
Naam yasihu nikah yaitu tadi dengan lafaz tazwij awil angkah tuka atau zawajtu tuka. Tapi kalau enggak, kalau cuman apa yang saya sambungkan ikatan suci di antara kalian berdua tidak sah. Naam yasihu nikah bila bitarjamati lafaz tazwij awil inkah, ya. Bagaimana Habib kalau hukumnya ada orang yang ini ada yang pakai terjemahnya, saya nikahkan, saya kawinkan, ya sah, tetap sah. Tapi kalau nikah pakai kinayah nggak sah. Kinayah itu apa? Pakai misalnya ngomong kinayah itu bukan sorry, nggak jelas gitu kalau dinikahkan. Ayo nyambung silaturahmi sama saya yuk gitu. Qabil tu nikah loh, sih kayak nyambung silaturahmi moro-moro qabil tu nikah. Ente ini pakir dah ente ini. Saya ingin Beb nyambung silaturahmi sama Beb supaya kita jadi keluarga besar. Ya siapa yang mau nikahkan kamu itu. Baru ngomong nyambung silaturahmi. Ya jangan kesusut. Paham ya? Wallahu a'lam Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fadhalu. Bismillah, kepada Al-Qur'an